أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بدرجة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suci yajib wajib apa somu sahri Ramadana puasa bulan Ramadan ngalakuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf wala yasiku lan ora sah apa poso min haidin saking wong kang haid wa nufasaa lan pira-pira wong kang nifas wa yajibu lan wajib ngalaima ing atase wong kang haid lan nifas apa al-qada'u ngodoi wa yajuzu lan menang apa al-fitru buka limusafirin kedue wong kang musafir sapara kosin kelawan lepungan kang menangake sunat kosor wa ilam yasuka lan senajan ora apa alaihi ing atase musafir apa somu poso wali maridin lan wenang buka kedue wong loro wa hafilin lan wong kang meteng wa murdiatin lan wong kang musoli yasuku kang abot alaihim ing atase wong iku kabeh marid hamil wa murdiatin musakotan kelawan abot latah tamilu kang ora tahan al-fitra ing buka wajibu lan wajib alaihim ing atase wong ing kabeh yakni marid hamil murdiatin apa al-qada'u ngodoi. Jadi sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni tentang puasa. Puasa dalam bahasa artinya menahan. Kemudian menurut istilah artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Untuk itu mari kita bahas bersama tentang siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, siapa saja yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, kemudian siapa saja yang diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, kita baca yajib wajib apa somo syahri Ramadan ngalakuli muslimin. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi orang Islam, yakni fala yajibu ala kafiri, tidak wajib bagi orang kafir ataupun orang non muslim. Jadi misal ketika ada salah seorang bertetanggaan dengan orang muslim atau orang Islam, dia non muslim, kebetulan pada hari itu dia ada acara bersama, terus kemudian orang non muslim ikut berpuasa, karena dia tidak enak mungkin, atau karena dia malu, dan kebetulan dia punya acara bersama sampai seharian penuh dan sampai maghrib, maka dia ikut berpuasa. Terus kemudian puasanya tersebut tidak akan sah walaupun dia memaksa untuk berpuasa. Terus kemudian wala yajibu ala suami, dan tidak wajib bagi anak kecil. Jadi anak kecil yang belum balik dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ila annahu yu'maru bihi lisab'in. Terus kemudian kita diperintahkan untuk mengajari anak kita yang sudah berumur 7 tahun. Ketika dia sudah berumur 7 tahun, maka kita diperintahkan untuk mengajari dia berpuasa. Terus kemudian cara mengajarinya tidak langsung seharian penuh. Kita latih dengan puasa setengah hari atau sampai zuhur. Ketika dia sudah kuat, maka kita akan melatihnya juga dengan puasa seharian, yakni puasa sampai maghrib. Wayad'ibu ala tabi'il yasri. Kemudian kita diperintahkan untuk memukul ketika dia sudah berumur 10 tahun. Ketika anak kita sudah berumur 10 tahun, akan tetapi dia tidak mau berpuasa, maka kita diperintahkan untuk memukulnya. Terus kemudian wala ala mujnuni, dan tidak wajib bagi orang yang gila. Orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ini ada yang lupaan tadi ya. Bagi orang kafir
yang kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa-puasa yang sebelumnya. Jadi ketika orang kafir tersebut masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa-puasa yang sudah lewat di tahun-tahun sebelumnya. Wala yasihu, dan tidak sah puasanya min haidin wa nufasaan. Kemudian tidak sah puasanya bagi orang yang sedang haid ataupun nifas. Contoh, ketika dia melaksanakan puasa seharian penuh, terus kemudian pas mau maghrib kurang 5 menit dia mengeluarkan darah haid, maka puasa yang seharian penuh itu tidak akan sah. Walaupun dia ketika keluar darah tersebut tidak mau berbuka, terus kemudian dia nunggu sampai maghrib, dia setelah maghrib baru mau minum ataupun makan, maka tetap puasanya tidak akan sah. Wajibu ngalaihima aqwan qadha, dan dia juga wajib mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ketika dia sedang haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa, akan tetapi dia juga wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Wa yajuzu al-fitru li musafirin. Kemudian diperbolehkan lagi berbuka atau tidak berpuasa bagi orang musafir, orang yang sedang perjalanan jauh, terus kemudian perjalanan yang ditempuh itu perjalanan yang memperbolehkan dia untuk mengqashar sholatnya. Terus kemudian sholat yang boleh diqashar adalah perjalanan yang ditempuh jaraknya ada 83 ataupun 84 km. Jika perjalanan tersebut belum mencapai jarak 83 atau 84 km, maka belum diperbolehkan untuk mengqashar sholat dan tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dia tetap harus berpuasa. Terus kemudian dengan syarat lagi, musafir yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang bepergiannya sebelum terbit fajar. Artinya sebelum dia berpuasa, dia sudah keluar dari rumah, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa di tengah perjalanan. Terus kemudian jika dia perginya atau keluar dari rumah sudah terbit fajar, artinya dia sudah berpuasa, maka dia tetap harus melaksanakan puasa. Terus kemudian wa ilam yasuso, dan walaupun perjalanan dia tidak memberatkan dia, ya, akan tetapi memang sudah hukum kalau musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan ketentuan dan syarat-syarat tersebut, yakni perjalanan yang ditempuh itu perjalanan yang diperbolehkan untuk dia mengqashar sholat. Kedua, perjalanan dia itu berangkat dari rumah sebelum dia puasa, maka dia diperbolehkan untuk berbuka ataupun untuk tidak berpuasa. Kemudian wali maridin, wahamilin, wamurdiatin, dan diperbolehkan lagi untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit, terus kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ataupun sakitnya sudah agak lumayan parah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
wa hamilin wa murdiatin, orang hamil, orang menyusui, sama saja itu diperbolehkan tidak berpuasa dengan ketentuan ya suku kang abot ngalaihim ing atase wong iku kabeh masyakotan kelawan abot latah kamilu kelawan abot temenan, yakni yang memberatkan dia untuk berpuasa, maka orang-orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wajibu lan wajib ngalaihim ing atase wong iku kabeh apa al-qadau ngodoi. Akan tetapi dia juga wajib mengkodok atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Orang yang hamil dan menyusui diperbolehkan tidak berpuasa dengan ketentuan satu, khawatir akan dirinya sendiri. Khawatir akan dirinya sendiri, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengkodok puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, khawatir akan dirinya dan bayinya. Khawatir akan dirinya dan bayinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengkodok puasanya dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, khawatir akan bayinya saja. Khawatir akan bayinya saja, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, barang siapa dari kalian sakit atau dalam perjalanan sedangkan kalian tidak berpuasa, maka wajib mengganti puasa pada hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat dalam menjalankan puasanya untuk membayar fidyah berupa memberi makan pada orang miskin. Jadi ketentuan-ketentuan orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa dan dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya ataupun membayar fidyah. Kemudian orang yang gila tidak disengaja, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Terus kemudian gila yang disengaja, dia pura-pura gila. Sebenarnya dia tidak gila, akan tetapi dia pura-pura gila karena dia malas untuk berpuasa. Maka dia ketika di hari yang lain, ketika dia sudah merasa tidak gila, maka dia wajib mengqadha puasanya. Terus kemudian sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain atau ketika dia sudah sehat kemudian, dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Terus kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, akan tetapi dia wajib membayar fidyah. Kemudian orang yang sudah sangat tua, sudah sangat tua dan dia tidak mampu untuk berpuasa,
maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, akan tetapi dia harus membayar fidyah. Kemudian musafir diperbolehkan tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengqadha puasanya atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain, dan dia tidak wajib membayar fidyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.